Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini adalah tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan modern. Teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Jala atau jaring terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Bubu. Alat ini dibuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu tali penarik dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern. Radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Pukat. Pukat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan jaring tradisional. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Bom merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, menggunakan peralatan tangkap sederhana. Nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaan dari keduanya: mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi. Teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Teknologi modern, hasil tangkapan nelayan lebih banyak, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak negatif penggunaan teknologi. Teknologi tradisional, hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan angin, menghabiskan banyak waktu dan tenaga karena peralatan sederhana. Teknologi modern merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya, contohnya bom, pukat harimau, dan racun yang mematikan. Akibat penggunaan bom. Bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Akibat penggunaan pukat harimau.
Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. 2. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun. 3. Tidak menggunakan pukat harimau. Dan 4. Memperhatikan daur hidup ikan. Mbak, sekarang menurutmu bagaimana cara nelayan menangkap ikan agar keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga? Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. 2.
Menanam tanaman sayur dan buah-buahan di halaman rumah. Menggunakan penghijauan. Menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Menghemat air saat mencuci. Menggunakan timba dan menggunakan selang. Ayo, sebutkan apa saja dampak yang terjadi jika kita melakukan pemborosan kertas. Bagaimana cara menghemat kertas dalam kehidupan sehari-hari? Dari ketiga pertanyaan di atas, kalian jawab di buku tulis kalian, habis itu difoto dan diupload di link bawah. Terima kasih, itu saja dari Pak Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.